warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Syafiuddin, mahasiswa FTG angkatan 2 tahun 2021 di Fakultas di Cirebon. Di sini saya akan membahas video pembelajaran tentang materi pelajaran saya, yaitu akidah akhlak kelas 7 bab 3 tentang tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas yang akan saya praktekkan pada hari pada anak cucu saya. Standar kompetensi pada ketiga ini yaitu menerapkan akhlak terpuji bagi Allah. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang kedua, mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis konsep, janin, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep yaitu tentang bab 3, memiliki akhlak terpuji. Yang pertama taubat, yang kedua taat, yang ketiga istiqomah, dan yang keempat ikhlas. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu taubat. Di sini ada pengertian, dua contoh, tiga cara berperilaku taubat, keempat dampak positif taubat. Yang pertama yaitu pengertian taubat. Taubat menurut bahasa berarti kembali, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Sedangkan arti menurut istilah adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, contoh taubat. Itu yang pertama, berhenti melakukan maksiat dan beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Maksudnya berarti yaitu tidak mengulanginya kembali dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, pencuri kelas kakap akhirnya sadar dan berhenti melakukan perbuatan pencuri lagi. Itu contoh taubat. Selanjutnya, cara berperilaku taubat. Yang A, menyadari bahwa perbuatan dosa membawa kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang B, rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Yang C, banyak introspeksi diri karena mungkin saja ada kata atau sikap yang menimbulkan dosa. Yang D, banyak beristighfar kepada Allah, terutama setelah sholat 5 waktu. Yang E, jika perbuatan dosa berhubungan dengan orang lain, segera meminta maaf kepada yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir, dampak positif taubat. Yang A, akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Yang B, dosanya akan diampuni oleh Allah jika tidak mengulangi lagi. Yang C, memperoleh semangat hidup baru. Yang D, dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu dampak positif taubat. Selanjutnya,
Bab ketiga, yang poin kedua yaitu taat. Ini peta konsepnya ada pengertian, contoh, cara berperilaku, dampak positif taat. Yang pertama, pengertian. Pengertian tentang taat. Taat menurut bahasa berarti setia, tunduk, dan patuh. Sedangkan menurut istilah adalah mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Yang kedua, contoh taat. Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, walaupun tidak diperintah oleh orang tuanya dan tidak ada yang melihatnya. Yang kedua, menghormati dan menuruti perintah yang baik dari orang tua. Yang ketiga, berbuat jujur. Yang keempat, berkata yang baik dan benar. Itu contoh taat. Yang kelima, yang terakhir, tidak berbuat maksiat. Selanjutnya, cara berperilaku taat ya. Yang pertama ada dua, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Poin yang pertama melaksanakan perintah Allah, yaitu yang pertama sholat 5 waktu sehari semalam. 2. Mengerjakan puasa Ramadan. 3. Mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. 4. Menunaikan haji jika mampu. 5. Melakukan ibadah lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berjudi, yang kedua minum minuman keras, yang ketiga menyembah berhala, dan yang keempat makan makanan yang haram atau syubhat. Syubhat itu barang yang diminta tapi barang itu halal apa enggaknya, syubhat dan lain-lain. Yang terakhir, poin yang terakhir tentang taat yaitu dampak positif. Yang pertama, A, perasaan tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah. Yang B, mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat. Yang C, hidup lebih teratur, jauh dari sifat tidak teratur. Yang D, jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah, akan mendapatkan surga akhirat kelak. Selanjutnya, bab ketiga, poin ketiga yaitu istiqomah. Ini peta konsepnya sama, yaitu ada pengertian, 2 contoh, 3 cara berperilaku, dan 4 dampak positif istiqomah. Yang pertama, pengertian tentang istiqomah ya. Menurut bahasa berarti lurus atau seimbang. Sedangkan menurut istilah adalah konsisten dalam mempertahankan keyakinan kepada rukun iman, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Pengertian istiqomah. Yang B, contoh istiqomah, yaitu yang pertama A, hati-hati menjaga perkataan dan perbuatannya. Yang B, ibadah tepat waktu, sholat juga. Yang C, tidak menunda-nunda pada saat membayar zakat. Itu contoh. Selanjutnya, C, cara berperilaku istiqomah. A, selalu berlatih beramal soleh. B, meningkatkan ibadah kepada Allah. C, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. D, ikhlas dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Selanjutnya yang terakhir, bab 3 poin 4, yaitu ikhlas. Sama, kata konsepnya, ada pengertian, contoh, cara berperilaku, dan dampak positif. Yang pertama A, pengertian ikhlas.
Ikhlas menurut bahasa berarti tulus hati. Sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Yang B, contoh ikhlas. Ini ada kisah yaitu orang gadis yang bernama Marwah belum genap umur 10 tahun. Pulang dari sekolah, ia selalu membantu ibunya berjualan buah-buahan di pasar dekat rumahnya. Setelah membantu ibunya sampai sore, barulah Marwah pergi mengaji dan belajar. Pekerjaan rutin tersebut dilakukan Marwah dengan penuh keikhlasan dan senang hati tanpa mengharap pujian dari ibunya atau mau kasih uang, harapan uang. Yang C, cara berperilaku ikhlas. Yang A, menyadari bahwa amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Yang B, melatih diri beramal meskipun tidak dilihat orang lain. Yang C, melatih diri beramal baik tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Yang D, menjauhi sifat ananiah, egois, tamak, bakhil, dan takabur. Yang terakhir yaitu dampak positif ikhlas. Yang A, perasaan nyaman dan perilaku tenang karena siapapun tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang B, terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang C, menjaga orang lain nyaman berteman dengannya karena orang lain mengetahui bahwa amalnya tidak mengharapkan pamrih. Ya, sekian dulu video pembelajaran saya, tepatnya tugas ke-9. Video ini yang akan dipraktekkan oleh siswa saya sendiri, yaitu ketiga materinya tentang saat, tentang tobat, saat, istiqomah. Sekian dulu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.